Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Fahmi Askom MCS yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat mempresentasikan hasil proyek akhir untuk mata kuliah blockchain dengan judul Sistem Tanda Tangan Berpetisi Berbasis Blockchain untuk Lingkup Aspirasi Mahasiswa TIULM. Selanjutnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Rara Rara, yang mana di sini ada saya sendiri Muhammad Rizky Ramadan, kemudian ada Muhammad Raihan, selanjutnya ada Raudatul Solehah, dan terakhir ada Zahra Nabila. Next. Baik, pada kali ini kami akan mempresentasikan dengan latar belakang. Yang kedua ada methods dalam pengembangan aplikasi. Selanjutnya yang ketiga ada results dan discussion. Yang keempat ada demonstrasi aplikasi. Dan yang kelima atau yang terakhir ada conclusions. Next. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Jadi petisi adalah salah satu instrumen partisipasi demokratis tertua yang untuk menyampaikan aspirasi publik kepada pemegang kekuasaan. Yang mana sistem petisi elektronik atau e-petition saat ini telah diadopsi oleh banyak negara sebagai jembatan antar masyarakat dan pemerintah. Seperti negara Inggris dan Jerman, yang mana partisipasi publik meningkat ketika menggunakan e-petition atau petisi dengan elektronik. Kemudian, di Indonesia, ruang ekspresi publik masih terbatas hanya pada proses elektoral seperti pemilu. Kemudian, permasalahan yang ada saat ini adalah rentan terhadap manipulasi data dan pemalsuan tanda tangan. Selanjutnya ada platform petisi terpusat tidak transparan soal mekanisme keamanannya. Kemudian tidak adanya mekanisme untuk mencegah adanya tanda tangan ganda oleh satu orang. Selanjutnya hal ini akan mengakibatkan kredibilitas petisi sebagai instrumen aplikasi publik menjadi melemah. Selanjutnya, solusi dari kami adalah menggunakan blockchain untuk membangun petisi, yang mana blockchain sendiri memiliki sifat desentralisasi, transparan, immutable, dan cocok untuk sistem petisi saat ini, yang mana terdapat smart contract mengotomatisasi validasi logika bisnis tanpa otoritas terpusat. Selanjutnya, yang mana hal ini akan mencegah tanda tangan ganda dan membatasi akses modifikasi data. Dan penelitian terdahulu juga telah membuktikan bahwa kelayakan blockchain untuk petisi publik dari autentikasi Ethereum hingga zero knowledge proof. Dan tujuan kami adalah untuk mengembangkan sistem petisi terdesentralisasi bernama Petisi Chain yang mana menggunakan stack teknologi seperti Solidity, Hardot, Rick.js, dan Ethers.js yang menjamin integritas data petisi yang tinggi tanpa ketergantungan pada pihak ketiga, sehingga hal ini menjadi alternatif nyata atas keterbatasan platform pada metode konvensional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya, Muhammad Rizky Ramadan. Kita masuk ke bagian methods. Jadi, mulai dari analisis masalah, kami mengidentifikasi 3 masalah utama pada sistem petisi konvensional. Pertama, data tersentralisasi sehingga rentan manipulasi. Kedua, tidak ada mekanisme pencegahan tanda tangan ganda. Yang ketiga, tidak ada transparansi dalam proses verifikasinya. Dari sini kami menyimpulkan bahwa dibutuhkannya sistem yang desentralisasi, transparan, dan immutable dan blockchain adalah jawabannya. Oke, masuk ke arsitektur sistem. Arsitektur sistem kami terdiri dari 3 komponen utama yang saling terhubung. Pertama, smart contract berbasis Solidity sebagai logika bisnis utama. Kedua, library Inter.js yang berperan sebagai application binary interface atau ABI. Lalu untuk jembatan komunikasi antara front-end dan juga blockchain. Yang ketiga ada Rick.js di sisi front-end yang terhubung ke blockchain melalui wallet MetaMask. Baik, untuk ke bagian perancangan smart contract-nya, saya sendiri bertanggung jawab langsung pada perancangan dan implementasi smart contract. Kontrak ditulis menggunakan Solidity versi 0.8.19 dengan framework Hardot untuk development dan deployment di lokal blockchain. Ada 3 komponen kunci dalam smart contract kami. Yang pertama, struct petition, yaitu menyimpan data petisi seperti judul, penerima, latar belakang, tuntunan, kreator, jumlah tanda tangan, dan juga status aktifnya. Kedua, ada mapping. Kami menggunakan 2 mapping utama, satu untuk menyimpan data petition berdasarkan ID, dan satu lagi untuk mencegah tanda tangan ganda dengan memetakan petition ID ke wallet address. Yang ketiga yaitu validasi require, yaitu memastikan petisi aktif sebelum bisa ditandatangani, yaitu memastikan satu wallet hanya bisa tanda tangan satu kali dan memvalidasi bahwa judul petisi tidak boleh duplikat menggunakan kecak 256 hash. Oke, lanjut. Next slide.
Oke, dari segi perancangan front-end, kami menggunakan React.js dengan pendekatan komponen base yang modular. Terdapat dua hal utama dalam perancangannya. Yang pertama, React Jadi kami memanfaatkan useState untuk mengelola state seperti data akun wallet dan lain sebagainya. Kemudian untuk useEffect untuk menjalankan fetch data otomatis saat komponen pertama kali dimuat atau saat kontrak berubah. Pendekatan ini membuat si kode lebih bersih dan mudah dipelihara. Lalu kedua yaitu MetaMask, kami mengintegrasikan MetaMask sebagai wallet pengguna. Dengan ini, setiap transaksi yang dikirim front-end langsung ditandatangani oleh pengguna melalui MetaMask sebelum masuk ke blockchain. Oke, masuk ke pengujian aplikasi web. Untuk memastikan sistem berjalan sesuai perencanaan, kami melakukan pengujian menggunakan metode black box testing, yaitu menguji fungsionalitas sistem dari sisi pengguna. Pengujian dilakukan melalui 23 skenario pengujian, yang hasilnya adalah seluruh 23 skenario berstatus lulus tanpa error. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Selanjutnya kita masuk ke bagian result dan discussion, di mana di sini dimulai dari hasil deploy smart contract, di mana smart contract itu di petition system.sol berhasil dikomplikasi dengan menggunakan Solidity versi 0.8.19 melalui Hadrat tanpa adanya warning ataupun error. Kemudian proses deployment dilakukan dengan memisahkan tiga terminal, di mana terminal pertama itu untuk menjalankan node Hadrat, terminal kedua untuk menjalankan script deploy, dan yang ketiga menjalankan server front end. Kemudian setelah deployment itu berhasil, ABI dan contract address secara otomatis tersimpan pada directory front end dan langsung digunakan oleh aplikasi React tanpa adanya konfigurasi tambahan. Next. Selanjutnya masuk ke hasil uji smart contract, di mana hasil pengujian unit terhadap fungsi-fungsi smart contract ini menunjukkan hasil yang sesuai dengan spesifikasi. Fungsi create petition berhasil menyimpan data petisi baru ke dalam blockchain dan memancarkan event petition create yang dapat diverifikasi melalui transaction receipt. Kemudian fungsi sign petition ini berhasil untuk menambahkan jumlah tanda tangan dan mengubah status Hasign jadi true setelah tanda tangan pertama. Kemudian juga memancarkan event petition sign, di mana di sini juga ada fungsi red get petition yang berhasil mengembalikan seluruh data petisi tanpa adanya biaya karena bersifat view function. Next. Kemudian masuk ke bagian hasil uji front end dan blockchain, di mana hasil pengujian integrasi antara front end dan blockchain itu antarmuka React itu berhasil terhubung ke jaringan hardware lokal dengan MetaMask dengan alur yang lancar. Kemudian saat pengguna itu pertama kali membuka aplikasi, komponen Connect Wallet akan mendeteksi MetaMask dan meminta izin akses akun. Kemudian setelah disetujui, alamat dompet itu akan langsung ditampilkan pada navbar. Kemudian pembuatan petisi baru melalui form berhasil menghasilkan transaksi yang dikonfirmasi pada MetaMask dan tercatat dalam blockchain. Kemudian dengan daftar petisi yang otomatis juga terrefresh tanpa perlu reload halaman. Kemudian proses tanda tangan petisi juga berjalan dengan baik dan setiap konfirmasi akan langsung memperbarui nilai signature count di antarmuka secara real time. Dan seluruh alur transaksi berjalan tanpa error selama sesi pengujian end-to-end. Baik, sekarang saya akan menunjukkan langsung implementasi smart contract yang kami bangun. Oke, di bagian atas kontrak ini ada struct petition. Ini adalah tipe data komposit yang menyimpan seluruh atribut satu petisi. Contohnya, ada ID, title, dan lain sebagainya. Kita scroll ke bawah, itu ada mapping. Jadi, ada 4 mapping. Yang pertama itu memetakan ID ke data petisi. Yang kedua, mencegah tanda tangan ganda, yaitu memetakan petition ID ke wallet address kebolehan. Jadi kalau satu wallet sudah tanda tangan, nilainya true dan tidak bisa tanda tangan lagi. Yang ketiga, menyimpan daftar penanda tanganan. Dan yang keempat, yaitu memvalidasi keunikan judul via kecak 256. Next, kita scroll ke bagian bawah, itu ada event. Jadi setiap aksi penting dipancarkan sebagai event. Ada petition create, yaitu ada petition create dan lain sebagainya. Jadi event ini tercatat permanen di blockchain, log, dan bisa dimonitor oleh front-end secara real time. Kita lanjut ke bagian fungsi write. Nah, ada 4 fungsi create petition.
Di sini menerima 4 parameter, contohnya judul, penerima, latar belakang, dan juga tuntunan, lalu menyimpannya ke mapping. Jadi sign petition mencatat tanda tangan dan validasi require di sini. Kita lanjut ke bagian sign petition. Nah, ada 3 validasi require. Yang pertama, petisi harus aktif. Wallet juga belum pernah tanda tangan dan petisi harus ditemukan. Kalau salah satu gagal, transaksi langsung dibatalkan oleh IFM. Yaitu ada juga edit petition, hanya bisa dipanggil owner dan hanya sebelum ada tanda tangan. Lalu ada close petition. Nah, close petition ini mengubah is aktif menjadi false dan fungsi-fungsi lainnya yang alurnya dijelaskan di bagian demo. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk demo aplikasinya. Oke, di sini eh, untuk aplikasinya, kasusnya sudah saya tambahkan beberapa akun dan untuk jaringannya sudah terhubung ke dalam Hardhat. Nah, jadi di sini langsung saja kita coba connect wallet. Oke, sudah terhubung ke akun yang pertama. Lanjut kita coba buat petisi. Oke, kita isikan terlebih dahulu. Baik, di sini judul petisi, penerima petisi, latar belakang, dan tuntutan aksi sudah saya isikan. Selanjutnya kita klik publikasikan petisi. Lalu kita klik konfirmasikan pada MetaMask. Oke, berhasil. Bisa terlihat terdapat petisi pada daftar petisinya yang barusan kita tambahkan. Selanjutnya kita akan membuat lagi sebuah petisi lain. Oke, selanjutnya publikasikan petisi. Lalu konfirmasikan di MetaMask, berhasil, sudah ada dua petisi di sini. Nah, lalu akan saya coba untuk mengecek validasinya, apakah bisa dengan membuat petisi dengan nama judul yang sudah ada. Masukkan. Oke, publikasikan petisi. Nah, bisa dilihat di sini gagal karena judul petisinya sama dengan yang sudah ada. Oke, lanjut. Selanjutnya akan saya pindah ke akun kedua. Nah, connect wallet lagi. Oke, sudah terhubung. Di sini akan saya coba untuk tanda tangan di petisi yang dibuat pada akun satu tadi. Coba tanda tangan pada petisi yang pertama. Tanda tangan. Lalu konfirmasikan di MetaMask. Oke, berhasil. Bisa terlihat di sini ada eh, sudah TTD pemberitahuannya dan ada di sini tercatat satu tanda tangan. Oke, selanjutnya kita cek detailnya. Nah, di sini pada halaman detail ini terdapat judulnya, terdapat ditujukannya kepada siapa, latar belakang, dan tuntutan aksi yang sudah diisikan pada akun sebelumnya. Lalu ada info juga terkait hash kreatornya, lalu tanggal dan waktu dibuat, tanggal dan waktu diperbarui, dan tanggal dan waktu ditutup jika petisinya ditutup oleh pengguna. Lalu di sini akan saya coba untuk mengekspor sebagai PDF. Coba klik. Oke, sudah terdownload.
PDF-nya kita masuk. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita coba lagi untuk export Excel-nya. Oke, sudah di-download. Coba kita buka Excel-nya. Nah, nanti isinya akan seperti ini. Ada ID petisi, judul penerima, latar belakang, tuntutan aksi, dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, coba kita kembali ke akun yang pertama tadi untuk mensimulasikan penutupan petisi. Kita connect lagi. Oke. Di sini akan langsung saya klik tutup pada petisi yang pertama. Tutup, lalu konfirmasikan di MetaMask. Oke, di sini statusnya dari yang tadi aktif berubah menjadi ditutup. Lalu di sini juga terdapat filter ya, di mana eh, memfilter yang mana petisi kita yang aktif, yang mana petisi yang ditutup, dan mana petisi yang milik kita sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya akan saya coba untuk mengekspor semua petisi ini dalam bentuk Excel dengan klik button ekspor semua, klik. Nah, sudah ada terdownload Excel-nya. Coba kita buka. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ada list untuk masing-masing petisi. Oke, mungkin sekian demonstrasi dari saya. Akan saya lanjutkan kepada teman-teman. Baik, silakan. Baik, terima kasih Muhammad Rehan atas demonstrasi aplikasinya. Jadi sekarang kita masuk ke kesimpulan atau conclusion. Jadi petisi Chain berhasil dikembangkan sebagai sistem petisi digital terdesentralisasi berbasis teknologi blockchain menggunakan smart contract, Solidity, Hardhat, kemudian ada RegJS dan juga EthersJS. Selanjutnya integrasi data terjamin melalui sifat immutable blockchain atau tidak bisa diubah, yang mana data petisi tidak dapat dimanipulasi setelah tercatat. Selanjutnya, tanda tangan ganda berhasil dicegah melalui mekanisme mapping address to Boolean dengan kriptografi kunci publik. Selanjutnya, 23 skenario uji fungsional seluruhnya berstatus lulus tanpa error saat demonstrasi. Selanjutnya, arsitektur three-tier di app yang ada smart contract, Ethers.js, dan juga React.js terbukti efektif sebagai kerangka di app terdesentralisasi. Next. Baik, selanjutnya ini ada pembagian tugas proyek dari tim kami. Yang pertama ada saya sendiri Muhammad Ramadan sebagai Project Manager dan Documentation Lead yang memanajemen tim dan proyek serta mitigasi risiko proyek. Selanjutnya ada Raudatul Solehah yang mana sebagai Smart Contract Developer dan Backend Developer yang bertugas untuk membuat dan mengimplementasikan logika pemrograman serta smart contract. Selanjutnya ada Muhammad Rehan sebagai Front-End Developer yang bertugas untuk merancang dan mengimplementasikan antarmuka sistem. Dan selanjutnya yang terakhir ada Zahra Nabila sebagai documentation dan testing yang bertugas untuk melakukan testing aplikasi dan mengelola penyusunan laporan akhir. Next. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan pada presentasi kami. Sekian dari kami dan terima kasih banyak karena telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.